1.171 siswa menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. 4.570 pelajar keracunan MBG dapur STTG di Kadungora, Garut, Jawa Barat juga ditutup sementara. Penyebab keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. Dan setelah Garut, juga Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Lebih dari 160 siswa diduga keracunan usai menyantap MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan infografis kami yang berjudul Keracunan Makanan Bergizi Gratis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Iza dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya Ardi Chandra Arya Soka dengan NIM terakhir 040. Saya Zahwa Nabila dengan NIM terakhir 039. Saya Dwi Adiliani dengan NIM terakhir 032. Teman-teman tahu nggak apa itu MBG? MBG adalah program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui peningkatan gizi pada makanan, terutama pada anak-anak dan generasi muda saat ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka. Untuk permasalahan di MBG saat ini, pada beberapa wilayah ditemukan kasus keracunan makanan yang diduga terkait dengan program MBG. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan pangan dalam penyediaan makanan skala besar, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Badan Gizi Nasional melaporkan terdapat 70 kasus keracunan makanan bergizi gratis dari bulan Januari hingga September 2025. Terdapat 9 kasus di Pulau Sumatera dengan korban mencapai 1.307 siswa. Di Pulau Jawa, terdapat 41 kasus dengan korban mencapai 3.610 siswa. Di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, dan Nusa Tenggara, terdapat 20 kasus dengan korban mencapai 997 siswa. Penyebab keracunan ini bukan berasal dari makanan yang sengaja diracuni, tapi berasal dari kontaminasi. Kontaminasi ini bisa berasal dari bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menempel pada makanan, peralatan, dan pada saat distribusi. Selain itu, bahan pangan yang tidak segar, terutama bahan pangan hewani seperti ikan dan daging, lebih beresiko menghasilkan zat beracun yang menyebabkan racun. Makanan yang kurang matang, kondisi lingkungan yang buruk, dan sanitasi yang buruk juga menyebabkan tumbuhnya bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan coliform. Proses penyimpanan dan distribusi yang terlalu lama dari proses pemasakan, lebih dari 4 jam, menyebabkan makanan cepat basi atau busuk. Di bagian analisis ini, kami menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara jumlah kasus keracunan MBG dengan jumlah korban. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai R sebesar 0,8987. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antar kedua variabel. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kasus keracunan MBG di suatu wilayah ini berbanding lurus dengan jumlah korban. 5 solusi untuk mereformasi keamanan pangan MBG. Yang pertama, memperketat pengawasan keamanan pangan. Yang kedua, mewajibkan standarisasi SOP pengolahan dan distribusi. Yang ketiga, perlu adanya pelatihan penjamah makanan secara berkala dan bersertifikasi untuk seluruh pihak yang terlibat. Yang keempat, jika ada kasus keracunan kembali terjadi, maka perlu adanya respon cepat dan deteksi dini. Dan yang terakhir, MBG bukan tugas sekali jalan. Oleh karena itu, perlunya monitoring dan evaluasi program MBG secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.